ini. Nah, kalau kalian, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume dan juga sisi yang membatasinya. Ada dua jenis bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang sisi lengkung, dan yang kedua, bangun ruang sisi datar. Nah, untuk jenis-jenisnya memiliki sisi lengkung itu contohnya seperti kerucut, bola, dan tabung. Lalu untuk bangun ruang sisi datar itu contohnya jenisnya itu ada kubus, balok, limas, dan prisma. Nah, kita akan membahas untuk bangun ruang sisi datar terlebih dahulu, yaitu tentang kubus. Kubus merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serupa, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Kubus memiliki bujur sangkar dan memiliki kata lain yaitu bilang 6 yang beraturan. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut berbentuk persegi, memiliki 12 diagonal ruang, 4 diagonal ruang, 6 bidang diagonal, memiliki 3 pasang bidang sejajar yang sama dan sebangun. Nah, rumusnya yaitu untuk volume kubus itu adalah V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk luas permukaannya kubus itu adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, untuk contoh bendanya itu adalah dadu atau rubik. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah balok. Nah, balok itu adalah suatu bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang sisi tegak lurus, berbeda dengan kubus yang berbentuk sisinya itu kongruen berbentuk persegi 4. Balok itu memiliki sisi yang berhadapan sama besar ukurannya. Nah, ciri-cirinya itu adalah memiliki 6 buah sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 12 diagonal bidang, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 6 bidang diagonal, dan memiliki luas permukaan dan volume. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luas permukaan baloknya itu 2 kali panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, untuk contoh bendanya itu ada tempat pensil, es balok. Nah, bisa kalian lihat tuh dari gambar yang sudah saya berikan. Nah, itu berbentuk balok. Nah, yang selanjutnya itu ada limas. Nah, limas itu merupakan sebuah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk persegi banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Limas itu mempunyai banyak jenis seperti limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan lain-lainnya. Limas itu dengan alas berbentuk persegi disebut piramida, sedangkan limas dengan alas berbentuk lingkaran itu disebut kerucut. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu memiliki 7 titik sudut, memiliki 12 rusuk, memiliki 6 sisi tegak, dan memiliki 1 sisi alas, dan mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Sisi alasnya berbentuk segi banyak, mempunyai 1 titik puncak. Penamaan limas tergantung bentuk alasnya ya teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri pun untuk volumenya itu 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luas permukaan limasnya itu luas alas ditambah luas selubungnya. Nah, untuk contoh bendanya itu yaitu tadi ada piramida. Nah, untuk yang selanjutnya ada prisma. Nah, apa sih prisma itu? Prisma itu sebuah bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup berbentuk persegi atau bermacam-macam. Nah, yang itu memiliki ukuran yang sama atau kongruen. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri itu memiliki alas, tutup, dan selimut. Selimut itu prisma merupakan bidang datar, bisa kotak ataupun persegi panjang. Nah, untuk sudutnya itu sebanyak 2 kali segi alasnya. Nah, rusuknya itu 3 kali segi alasnya juga. Nah, untuk prisma itu sendiri itu memiliki ujung-ujung yang identik satu sama lain. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu ada volume, di mana rumusnya luas alas kali tinggi. Nah, untuk rumus luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Contoh bendanya yaitu ada tenda rumah, atap rumah, atau seperti pada gambar yang sudah saya
ditampilkan. Nah, yang selanjutnya itu ada kerucut. Kerucut merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan sisi melengkung sebagai selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Nah, ciri-cirinya itu mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Sisi lingkaran itu merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimut. Mempunyai 1 rusuk berbentuk bulat, mempunyai 1 sudut di ujung kerucut. Nah, rumusnya itu volumenya 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Nah, untuk luas permukaannya adalah pi kali r kuadrat ditambah pi kali r kali s. Nah, untuk contoh bendanya itu adalah ada caping, terus ada es krim cone, ada nasi tumpeng seperti gambar yang sudah saya berikan. Nah, yang selanjutnya pada sisi lengkung nih teman-teman, ada tabung. Tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama panjang dan bidangnya itu sisi tegaknya itu menyelimuti badannya dengan persegi panjang. Nah, yang selanjutnya itu ciri-cirinya ada 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisinya itu lengkung. Selanjutnya itu tinggi tabung adalah jarak antara alas dengan tutup tabung. Sisi alas serta tutupnya itu berbentuk lingkaran dan sama besar. Tidak memiliki titik sudut. Nah, untuk rumusnya sendiri pun ketika kita mencari volume tabung itu pi kali r kuadrat kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan tabungnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, untuk contoh bendanya itu ada kaleng susu dan botol minum. Nah, materi yang selanjutnya tentang bola. Bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki batasan sisi berbentuk lengkung. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena bentuknya bundar, tetapi bola memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas volume atau ruang. Nah, ciri-cirinya itu hanya memiliki 1 buah bidang sisi yang membentuk lengkungan. Bola memiliki 1 titik inti atau pusat. Nah, bola tidak memiliki rusuk, titik sudut, dan bidang diagonal. Nah, jarak antara dinding ke titik inti atau pusat bola itu disebut jari-jari. Nah, rumusnya sendiri untuk volume bola itu ada 4/3 dikali pi kali r pangkat 3. Untuk luas permukaan bola sendiri itu 4 kali pi kali r kuadrat. Nah, contoh bendanya yaitu ada bola dan kalau kalian tahu kue onde-onde, nah itu kan berbentuk bola. Nah, di sini saya ada contoh ya teman-teman. Contohnya ketika kita mencari sebuah kerucut nih yang memiliki jari-jari alas 5 cm dan tingginya 12 cm. Nah, kita hitung luas permukaan dan volumenya. Untuk penyelesaiannya, kan di sini dari ketahui itu jari-jarinya 5, berarti R-nya 5 dan tingginya itu 12. Nah, kita cari dulu garis pelukis kerucutnya. Nah, untuk mencari garis pelukisnya itu adalah S sama dengan akar R kuadrat plus T kuadrat. Nah, di mana R-nya tadi 5, maka 5 kuadrat plus 12, karena T-nya tadi 12, maka dihasilkan akar 25 plus 144. Nah, dari penjumlahan tersebut dihasilkan akar 169. Hasil dari akar 169 adalah 13, sehingga garis pelukis kerucut tersebut adalah 13 cm. Nah, baru kita mencari luas permukaannya teman-teman. Untuk luas permukaan tadi kan rumusnya pi kali r plus s. Nah, pi-nya 22/7 dikali 5 dikali 5 plus S-nya tadi kan 13, maka dihasilkan 22/7 dikali 5 kali 18, maka itu hasilnya adalah 282,74 cm persegi untuk luasnya. Nah, untuk volumenya sendiri adalah 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Nah, 1/3 kali 22/7 dikali r-nya tadi 5, maka 5 kuadrat dikali tingginya 12, maka dihasilkan perhitungannya adalah 314 cm kubik untuk volume kerucut tersebut. Nah, untuk penjelasan dalam video kali ini mungkin cukup sampai sini saja. Apabila terdapat kesalahan dan ucapan maupun penulisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.